Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Sania. Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, tapi jarang kita pahami secara mendalam, yaitu birokrasi. Yuk sama-sama belajar apa itu birokrasi, kenapa penting, dan bagaimana penerapannya di Indonesia maupun negara lain. Langsung saja kita mulai. Birokrasi sering dianggap sebagai sistem yang kaku, lambat, dan penuh prosedur. Tapi sebenarnya birokrasi itu penting. Kalau tidak ada, organisasi bisa menjadi kacau. Singkatnya, birokrasi adalah sistem organisasi yang mempunyai aturan jelas, hierarki yang teratur, dan pembagian tugas yang spesifik. Tujuannya sederhana, memastikan pekerjaan berjalan efektif dan efisien. Konsep birokrasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber, sosiolog yang menyebut bahwa birokrasi itu penting untuk menjaga keteraturan dan kestabilan. Contohnya, semua posisi dalam birokrasi harus mendasarkan pada kualifikasi, bukan asal tunjuk. Tapi ya, kadang terlalu banyak aturan malah membuat proses menjadi lebih lambat. Nah, di sini dijelaskan beberapa fungsi utama birokrasi. Ada efisiensi dalam pengelolaan tugas administratif, memberikan kepastian hukum dengan aturan yang konsisten, dan terakhir, memastikan ada pengawasan dan akuntabilitas agar tidak ada yang bermain-main dengan birokrasi ini. Terdapat 3 elemen utama dalam struktur birokrasi. Yang pertama, hierarki. Struktur bertingkat yang menentukan tugas dan wewenang tiap level, memastikan alur kerjanya juga teratur. Yang kedua, ada prosedur. Setiap proses diatur dengan aturan yang baku, memastikan konsistensi dalam pelaksanaan. Lalu yang terakhir, ada birokrasi di sektor publik versus sektor swasta. Di sektor publik, birokrasi berfokus pada pelayanan publik dengan aturan yang ketat dan proses yang lebih panjang. Sedangkan sektor swasta, birokrasi lebih fleksibel dan efisien, berfokus pada keuntungan dan kepuasan pelanggan. Kali ini studi kasus yang diangkat terdapat 2 kasus. Yang pertama, reformasi birokrasi di Indonesia. Yang kedua, birokrasi internasional atau birokrasi di Singapura. Kasus yang pertama yaitu reformasi birokrasi di Indonesia. Di Indonesia, birokrasi masih sering dinilai lambat dan kurang transparan. Makanya pemerintah membuat reformasi birokrasi, salah satunya melalui Kemenpan RB. Contoh yang sudah berhasil ada pelayanan Samsat online. Dulu, kalau ingin membayar pajak kendaraan, kita diharuskan untuk mengantri panjang dan berjam-jam. Kini, dengan adanya teknologi, proses bisa berjalan lebih cepat dan lebih mudah. Ini menunjukkan kalau teknologi juga bisa mendukung memperbaiki birokrasi. Tentu saja, reformasi ini masih berjalan dan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Kalau dibandingkan dengan negara Singapura, birokrasi mereka sudah lebih maju. Singapura terkenal dengan sistem e-government yang super efisien. Hampir semua layanan publik bisa diakses secara online. Misalnya mau mengurus dokumen, itu tidak perlu bolak-balik kantor, cukup membuka aplikasi saja. Karena Singapura kini sudah fokus pada teknologi, transparansi, dan pengurangan prosedur yang tidak perlu. Ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia. Tentunya birokrasi juga memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan inovasi, terlalu formal dan lambat dalam mengambil keputusan, serta beban administrasi yang tinggi. Ada tantangan organisasi. Untuk itu, solusi dalam meningkatkan efisiensi birokrasi ada 3, yaitu modernisasi birokrasi menggunakan teknologi, simplifikasi prosedur agar tidak bertele-tele, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Jadi, birokrasi itu tidak selamanya buruk. Kalau dijalankan dengan baik, birokrasi justru menjadi kunci keberhasilan organisasi dan pelayanan publik. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita membuat birokrasi agar menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Itulah hasil pembahasan materi tentang birokrasi. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.